Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Gimana kabarnya? Saudara semua baik? Saudara sudah merasakan kedatangan Roh Kudus? Saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang main-main ya. Ini sesuatu hal yang serius, bahwa Roh Kudus pada waktu turun itu orang-orang yang ada di situ diberi kuasanya untuk bersaksi. Itu Yesus mengatakan sebelum dia naik ke surga. Itu sebabnya dari mulai Yesus naik ke surga, murid-murid itu menunggu selama 10 hari. Mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus itu akan turun setelah 10 hari setelah Yesus kembali ke surga. Mereka tidak tahu, tapi mereka menunggu. Jadi setiap hari menunggu kapan ya. Nah, saudara, pada waktu menunggu, biasanya apa yang kita lakukan? Mungkin kita cemas ya. Mungkin kita biasanya menunggu itu lebih tidak sabar ya, tidak sabar. Waduh, kok lama ya nggak datang ya? Kok lama? Kapan ini Roh Kudus yang dicurahkannya itu kapan? Jadi mereka berkumpul kurang lebih 120 orang kata ini ya, pasal 1 ayat 15 ya. Ada 120 orang yang berkumpul, ada laki-laki, ada perempuan, dan mereka yang setia mengikut Tuhan Yesus selalu berkumpul berbincang-bincang. Nah, pada waktu itu mungkin mereka bersiap-siap karena Yesus mengatakan, kamu akan menjadi saksi bagiku. Wah, mereka harus menjadi saksi. Apa yang disaksikan? Jadi itu mereka rundingan ya. Mereka menyampaikan, mungkin masing-masing memberitahu apa yang terjadi pada waktu mereka bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, kalau Matius dia mencatat ya, Yohanes, lalu Markus, dan juga ini ya, Lukas. Nah, Lukas pada waktu itu dia tidak bersama-sama dengan mereka, belum ya, tapi orang-orang itu menceritakan kepada Lukas. Jadi apa yang harus disaksikan? Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita juga, kalau kita sekarang sudah ada, kita ini dimiliki Roh Kudus ya. Kita memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga memiliki kita. Jadi kita ini harusnya melengkapi diri untuk bisa bersaksi ya. Itu sebabnya kadang-kadang gereja mengadakan seminar-seminar bagaimana cara bersaksi. Ada juga orang yang menyerahkan diri belajar di sekolah tinggi teologi supaya mereka dilengkapi. Mereka akan menjadi saksi. Jadi saksi itu sebetulnya ada dibilang susah. Mungkin kalau belum pernah merasa susah, tapi kalau sudah pernah merasa mudah, karena bersaksi itu menceritakan apa pengalaman dia bersama Tuhan Yesus ya. Kalau pada waktu itu murid-murid langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Kan kita tidak bersama-sama langsung secara fisik dengan Tuhan Yesus, tetapi kita punya firman Tuhan. Jadi kita bersama-sama dengan Tuhan melalui yang kita baca ya, karena ini kesaksian yang sudah ditulis, jadi kita tahu apa yang terjadi. Nah, jadi pada waktu Roh Kudus turun pada waktu itu ya, mereka sudah siap. Nah, ini menunggunya selama 10 hari. 10 hari itu lumayan lama kalau menunggu ya. Jadi pada Roh Kudus datang, Petrus sudah dengan lantang bersaksi, murid-murid juga sudah bisa bersaksi. Memang spesialnya mereka bisa bahasa-bahasa lain karena dikuasai Roh Kudus. Jadi mereka dapat
mengucapkan dalam bahasa orang yang sedang berkumpul dari 16 negara. Ya. Jadi saudara-saudara, hari ini apa yang kita renungkan? Kita renungkan bahwa perintah Tuhan Yesus disampaikan kepada saudara dan saya. Perintahnya untuk mengabarkan berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Dan juga menjadikan sekalian bangsa itu murid Kristus, ya. Dan Tuhan akan menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, dan kita dapat berkata-kata dengan lantang karena kita selain ada firman Tuhan, apa pengalaman kita bersama Tuhan kita ceritakan. Namanya bersaksi. Bersaksi itu memberitahu sesuatu yang saudara sudah tahu, saudara sendiri saksikan, saudara alami. Ya. Begitu, mari kita berdoa dan minta supaya kita diberi keberanian untuk bersaksi seperti murid-murid Tuhan pada abad-abad pertama itu. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah tertulis. Tolonglah Tuhan supaya kami setia membacanya, supaya Roh Kudus memimpin kami untuk lebih mengerti dan semakin mengerti, dan kami dapat menceritakan, bersaksi kepada orang lain pengalaman kami dengan Engkau. Bagaimana Engkau menyelamatkan kami, Engkau memelihara kami, Engkau memberikan keselamatan kepada kami sehingga kami memiliki keberanian untuk menceritakan kepada orang lain. Dan biarlah orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini dapat melihat, dapat mengalami, dan dapat menerima kabar baik yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah setia mengikuti renungan-renungan ini. Sudah lebih dari 600 episode ya. Wah, luar biasa. Setiap hari ada sesuatu yang saudara alami. Sampai berjumpa saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.